Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat konten yang mudah tanpa harus install aplikasi. Saya biasanya menggunakan Canva yang versi website tanpa harus install Canva, tapi kalau saya sarankan kalau misalkan teman-teman punya cara yang lebih mudah, pakai cara itu saja. Saya menggunakan Canva karena menurut saya Canva ini sangat lengkap fiturnya dan terbilang mudah. Oke, silakan pilih Canva, masuk, terima semua koki. Nah, ada pilihan di sini, buka aplikasi atau tetap di web. Silakan pilih tetap di web. Lanjutnya bebas login, mau pakai email, Gmail ataupun pakai Facebook. Oke, silakan lanjutkan. Di sini sangat banyak sekali ya pilihannya. Teman-teman mau bikin desain untuk apa dan ukurannya bagaimana, bisa bikin video ataupun foto, bisa bikin pamflet, brosur dan lain-lainnya. Di sini juga lengkap dengan template-nya. Nah, di sini kalau teman-teman mau bikin konten Instagram, silakan ketikkan Instagram dan pilih konten apa yang teman-teman inginkan. Kalau Facebook, silakan ketikkan Facebook dan pilih konten apa yang ingin teman-teman buat. Di sini kalau WordPress nggak ada, teman-teman bisa memanfaatkan buat ukuran khusus. Tapi kalau untuk WordPress biasanya gambar ukuran berapapun itu masih bisa, masih masuk. Saya gunakan ukuran khusus ya. Saya bikin ukuran yang bisa diterima di semua hampir semua media ya. Jadi saya pakai ukuran khusus. Misalkan di sini saya pakai cm 40 kali 30. Ini untuk Instagram bagus, untuk Facebook juga bisa. Oke, ini masih kosong ya. Nah, di sini ada template teman-teman. Nah, teman-teman misalkan mau bikin sertifikat juga bisa di sini. Tinggal pilih templatenya, ganti namanya dan warna desainnya. Misalkan teman-teman mau bikin brosur, nah nanti juga akan muncul template tentang brosur, perumahan, perjalanan, produk juga ada di sini. Silakan dipilih sesuai kebutuhannya. Kalau saya di sini biasanya menggunakan custom ya, custom design yang menurut saya lebih simple. Oke, langsung kita mulai praktek ya, bikinnya ya seperti apa ya. Oh ya teman-teman, sekedar tips ya, tips untuk desain produk jualan itu fundamentalnya itu yang pertama, warna itu jangan lebih dari 3 warna ya, maksimal itu 3 warna. Dan jenis font, kalaupun ada tulisan itu maksimal juga 3 font, 3 jenis font ya. Memang ini saya juga membuktikan ya bahwasanya untuk
untuk jualan online, untuk konten internet marketing, itu desain itu tidak harus bagus, tapi kaidah-kaidahnya terpenuhi ya. Kalaupun misalkan teman-teman idealis, wah desain itu harus bagus, harus menarik, iya betul, harus bagus dan harus menarik, tapi kita kembalikan ke kemampuan kita. Apakah kita mampu untuk itu semua? Misalnya, oh kita punya dana untuk membuat konten yang sangat bagus, nah itu bisa kita alihkan dana itu untuk membuat konten. Kalau kita masih pemula, saya sarankan jangan keluar dulu dana-dana untuk sesuatu yang menurut saya itu ada yang lebih penting. Dana itu kita keluarkan untuk itu. Yang penting di sini adalah dalam desain itu pertama gambar, selanjutnya nanti kata kunci. Kata kunci saya menggunakan jasa pembuatan gazebo jati. Jadi buying keywordnya adalah jasa. Teman-teman boleh juga menggunakan supplier, distributor, jual, pusat, produsen, produksi, agen, dan lain sebagainya. Juga nanti kita tambahkan juga nama usaha juga ya. Dan untuk warna, biasanya warna-warna familiar itu adalah warna kuning, putih, hitam. Itu saya pelajari dari Bapak Agus Piran Hamas, dan saya juga melihat beberapa thumbnail YouTube yang saya kira itu sangat dominan sekali warnanya dan mudah untuk ditemukan mata. Maksudnya gimana? Terkadang kita ada suatu gambar yang kita itu kesulitan, oh ini gambar apa ya? Kadang membaca tulisannya itu tulisannya Latin. Nah, untuk buying keyword untuk gambar, kita sebisa mungkin menghindari untuk jenis font tulisan Latin ya. Kalau untuk logo gimana? Nah, logo nggak masalah. Kalau untuk nama usaha nggak masalah. Yang penting untuk kata kuncinya. Dan yang paling nggak kalah penting adalah nomor HP atau nomor teleponnya. Kalau di PC biasanya saya itu menggunakan PowerPoint ya, mau bikin PDF, gambar, bahkan video. Saya dulu itu seneng gunakan PowerPoint, tapi berhubung ternyata di daerah, termasuk di lokasi kantor saya ini tempatnya ada di daerah atau di pelosok, tepatnya di Gresik paling pinggir itu Wringin Anom. Dan untuk anak SMK yang mendaftar magang itu 80% nggak punya laptop, yang punya laptop sisanya 20%. Nah, oleh sebab itu saya merancang bagaimana caranya supaya untuk anak magang ini bisa produktif, yaitu melalui video ini. Dan saya tegaskan lagi, saya ulangi lagi, kalaupun menemukan
platform atau tools yang lebih mudah. Misalkan teman-teman itu lebih mudah kalau bikin di CapCut, bisa silakan menggunakan CapCut, ataupun pakai PixArt bisa pakai itu, dan lain sebagainya. Untuk desain ini bisa kita gunakan juga sebagai template ya teman-teman. Nanti misalkan sudah jadi, kita bisa tinggal ganti fotonya saja. Kita hapus fotonya, kita kasih yang baru. Nanti tulisannya tetap sama. Kalau ada pertanyaan, saya ini nggak ada foto, terus gimana ya solusinya? Nah, nanti akan saya bahas ya di akhir video. Oke, untuk menyesuaikan tinggal geser-geser saja ya. Geser, perbesar, perkecil, ganti warna, dah itu aja. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan ya langsung di kolom komentar, silakan bertanya, atau punya saran, kritik dan saran bisa juga sampaikan melalui kolom komentar. Ini kalau dari teman-teman, saya nggak ada gambar, ya sudah, kalau nggak ada gambar ini aja, pakai tulisan aja, tulisan, nama usaha, yang diusahakan apa, nomor telepon, slogannya apa, udah itu aja. Terus selebihnya kalau mau pakai gambar-gambar ya udah silakan ketik di elemen dan ketikan gambarnya apa, gazebo misalkan. Nah, di situ akan banyak sekali gambar-gambar karakter tentang gazebo. Saya pilih yang ini, udah gitu aja, tinggal disesuaikan.
agar lebih estetik sedikit ya. Ini saya tambahkan gradien transparan. Mau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Ini ada pilihan ini ya, jenis fontnya atau jenis tulisannya. Silakan teman-teman bisa coba klik satu-satu kalau mau tahu efeknya. Udah gini aja jadi, tinggal upload. Mas kok jelek? Yes, yang penting kaidahnya kita penuhi. Untuk estetika kita nomor sekian, karena tujuan kita adalah jualan barangnya, bukan jualan kontennya. Tapi kan tetap kalau untuk promosi itu gambarkan harus menarik biar pembeli itu juga tertarik. Ya betul, saya kembali lagi saya tegaskan, silakan ukur kemampuan Anda dalam menyiapkan itu semua. Saya gunakan cara yang seperti ini karena saya ingin menunjukkan bahwa dengan cara sesimpel ini kita bisa mendatangkan cuan, kita bisa mendatangkan pembeli. Nah, selanjutnya adalah contoh dengan menggunakan template. Nah, begini tinggal silakan, resolusinya sepertinya harus sesuai ya, harus panjang juga seperti contoh botol tadi. Jadi kalau produknya serupa bisa langsung ganti gambarnya. Kalau berbeda bisa dihapus dulu, masukkan secara manual. Kita masukkan secara manual. Udah gitu aja. Selanjutnya tinggal ganti tulisannya. Kulit cerah itu ganti, misalkan pengrajin gazebo terpercaya dan lain sebagainya. Udah gitu aja, selesai. Selanjutnya kita bisa simpan ya. Kalau sudah selesai begini kita bisa simpan. Titik 3, nama bisa diganti. Silakan cari unduh. Setelah unduh kita atur, kita mau simpan semua atau satu-satu. Kalau satu-satu nanti formatnya langsung foto ya, langsung ke foto. Kalau JPG ya JPG, PNG ya PNG. Tapi kalau langsung disimpan semua, biasanya nanti hasil filenya itu adalah RAR atau zip. Kita ekstrak dulu untuk bisa menggunakan. Kalau misalkan pilih satu ya, yang 2 ketiga kita hilangkan centangnya. Kalau 2, 1 dan 3 kita hilangkan centangnya. Oke, kita simpan, tunggu sebentar dan selesai. Kalau gambarnya banyak, wah itu lebih bagus. Tinggal kopas, duplikat, kita ganti gambar. Kalau gambarnya satu ya, yang kita ganti tulisannya. Kalau sudah mentok, kata kuncinya tulisannya sedikit, ya kita ganti warnanya. Udah kita aja warna backgroundnya kita ganti. Nah, selesai. Ini hasil file RAR-nya kita ekstrak ya. Kita ekstrak. Nah, sudah selesai. File zip-nya kita hapus, sudah nggak penting.
zipnya. Ya, gambarnya kita sudah dapatkan. Nah, itu. Oke, jadi ini dah. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan ya, saya nggak bisa desain, terus gimana? Apakah saya harus sewa jasa desainer, tapi saya modalnya belum ada? Ini juga menjawab itu semua. Silakan desain sebisa Anda dan semampu Anda. Ukurlah kemampuan Anda, ukurlah otak, waktu, tenaga, dan uang Anda. Kalau uang banyak, silakan gunakan jasa desain. Kalau nggak ada, silakan berdayakan kemampuan Anda. Nah, tapi saya bukan orang desain. Wes, nggak masalah, sesuai kemampuan Anda. Saya orang pertanian, sama saja. Saya kira untuk desain seperti ini semua orang pasti bisa kok. Ini saya juga menunjukkan ya, beberapa tahun lalu sekitar 2018 saya punya produk tes. Waktu itu saya masih ikut di Piranha Mas Group Malang ya, ngenger kalau kata orang Jawa. Jadi ngenger di sana itu saya itu sedikit ragu dengan yang diajarkan sama Bapak Agustiawan. Ya sudah, akhirnya saya tes ilmunya. Waktu itu saya gunakan produk dedak padi. Saya nggak punya gambar, saya hanya pasang tulisan dan nomor telepon saja. Udah, tulisan nomor telepon saja sama kata kunci, udah gitu aja. Teman-teman bisa lihat di situ, distributor dedak padi itu. Nah, ini postingannya lama sekali ini ya, sampai saya itu nyari di Google itu kesulitan, postingan saya itu di mana. Dan saran juga untuk teman-teman agar produknya itu mudah atau cepat menghasilkan, pilihlah tiga karakter minimal dari produk yang akan dipilih. Yang pertama itu unik, kompetitornya sedikit, pasarnya cukup ada. Saya di sini memilih dedak padi. Oke, dedak padi yang saya rasa waktu itu ya, itu yang nyari banyak, produknya relatif unik, terus yang posting itu masih sedikit, yang jual di Google lah dedak padi. Saya tunjukkan juga catnya, meskipun sulit ditemukan di Google, ya wajar karena ini hanya produk tes ya. Tapi yang cat itu Masya Allah sampai sekarang itu ada. Kalau sekarang yang sering itu telepon yang sering. Kalau chat beberapa kali, hanya beberapa kali. Cuma ya ada. Maksudnya ada respon dari hasil iklan yang kita posting, meskipun itu hanya bercanda istilahnya ya, nggak serius, nggak kita tekuni, hanya tes produk saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini mulai tahun ini 2021 masih ada. Itu banyak sekali yang tanya ya. Dan saya dulu itu posting dulu ya, nggak ngerti ya, yang suppliernya, agennya itu di mana nggak ngerti, posting dulu. Ya gitu aja ya, ini sebagai bukti ya. Ada yang tadi minta 30 ton 15 ton, tapi saya nggak sanggupi karena saya kesulitan untuk menyiapkannya. Oke, jadi itu ya, bahwasanya desain itu nomor sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.